dia melihat atau dia mendengarkan suara-suara aneh. Nah, di situ Mas Rian sambil edukasi, udah kamu gak usah takut, itu suara biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat MHO Misteri, kita bertemu lagi tentunya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita kesehatan, Allah telah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita tetap bisa menyapa panjenengan semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau adalah panutan dan juga tuntunan yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam. Sahabat-sahabat MHO Misteri dimanapun berada, kali ini kita mendapatkan cerita dari sahabat-sahabat MHO Misteri. Ini sahabat-sahabat yang hobi naik gunung, sahabat-sahabat. Jadi ini kiriman dari Mas Rian. Nah, seperti biasa kita harus samarkan namanya. Jadi saya sebut saja Mas Rian. Di situ ada Mas Rio dan Mas Toto. Ada 3 orang di dalam pendakian tersebut. Mungkin sahabat-sahabat akan penasaran. Kita akan ceritakan selengkapnya di MHO Misteri. Kita lanjutkan dan kita ceritakan selengkapnya cerita dari Mas Rian, Mas Rio, dan Mas Toto yang merencanakan untuk dia mendaki gunung di sebuah daerah. Kita sensor daerahnya ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk membakar dupa ini untuk membuat kita menjadi nyaman dan juga rileks pastinya. Ini kita mendapatkan dupa dari YouTube channel Ngopi Wingit, sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang kemarin melihat video saya sebelumnya pasti tahu siapa yang punya YouTube channel Ngopi Wingit. Kita lanjutkan, sahabat-sahabat. Pada hari Sabtu jam 1 siang, Mas Rian, Mas Rio, dan Mas Toto berkumpul di pos pertama, yaitu pos pendataan orang-orang yang mau mendaki gunung. Di situ mereka bertiga sangat senang, sahabat-sahabat. Karena apa? Karena gunung ini adalah gunung yang menjadi tren anak-anak muda, atau lebih orang mengenal itu adalah anak-anak gunung, sahabat-sahabat. Di situ mereka bertiga sudah mendaftar. Dan pukul 2 mereka melanjutkan perjalanan untuk mendaki gunung tersebut. Awalnya semuanya itu berjalan dengan baik, dengan senang,
dengan tawa, dengan semangat pastinya. Di situ Mas Rian sebagai leader atau anak-anak bilang itu sebagai yang bertanggung jawab atas pendakian mereka bertiga. Dia dari awal sudah mengingatkan kepada Mas Rio dan Mas Toto. Supaya apa? Supaya mereka tetap sopan santun dan menjaga sikap. Bukan apa-apa sahabat-sahabat. Mungkin banyak sekarang ini orang yang menganggap hal seperti itu adalah hal yang remeh. Karena apa? Banyak orang yang tidak tahu bahwa di samping kita pasti ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Ada di sekitaran kita. Dengan kasus yang viral. Tapi tetap ingat bahwa hal gaib itu pasti ada. Kita lanjut dengan Mas Rian tadi yang menasehati temannya dua itu tadi. Bahwa apapun keadaan saat mereka mulai naik ke atas gunung, jangan sampai meninggalkan sopan santun dan juga adab. Mereka melanjutkan perjalanan dengan senang, dengan tersenyum, sampai mereka itu tiba di pos kedua. Masih aman saja. Mereka istirahat di pos kedua, minum, makan, dan waktu menunjukkan sekitar jam 4, sahabat-sahabat. 4 sore. Nah, di situ ini Mas Toto ini baru pertama kali ikut naik atau ikut muncak, sahabat-sahabat. Di situ Mas Toto bilang kepada Mas Rian dan Mas Rio, pasti seru ya kalau kita bisa cepet naik ke puncak sana. Pasti ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya, karena ini adalah pertama kali saya ikut muncak. Di situ Mas Rian yang beberapa kali sudah berpengalaman lah mendaki beberapa gunung yang ada di Indonesia, Mas Rian menjawab omongan dari Mas Toto tadi. Ya jelas bro, karena kita bisa belajar dengan alam. Kalau kita menjaga alam ini dengan baik, insya Allah bro, kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kata Mas Rian. Nah, di situ Mas Rio nyaut. Iya kan kita memang tujuannya menghibur kamu toh. Nah, dia ngomong sama Mas Toto. Terus dia berinisiatif, Mas Rio, yaudah kita jangan kelamaan duduk di sini istirahat. Kita nggak akan sampai ke pos 3 dengan jam yang sudah kita tentukan. Di situ Mas Rian mengajak mereka berdua bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke pos 3. Berdiri, berjalan lagi menuju pos 3. Di jam sekitar hampir jam 5, kita sebut jam 5 saja. Jam 5 berjalan ke pos 3. Di tengah-tengah perjalanan pos 3 ada hal yang janggal. Ya mungkin orang-orang yang sering naik gunung itu mungkin
menganggapnya adalah hal yang biasa. Cuma kan untuk Mas Toto ini pertama kali sahabat-sahabat MHO, pertama kali dia melihat atau dia mendengarkan suara-suara aneh. Nah, di situ Mas Rian sambil edukasi, udah kamu gak usah takut, itu suara biasa. Nah, Mas Toto kaget, ada suara kayak ketawa, gitu ketawanya. Cuma Mas Rian dengan pede ngomong, gak usah takut, itu suara burung. Kalau kamu takut, kamu harus fokus ke tempat itu tadi. Jadi kan Mas Toto ini penasaran, dilihat, oh iya ternyata nggak ada apa-apa. Nah, di tengah-tengah itu langsung lanjut lagi, melanjutkan ke pos 3 sahabat-sahabat. Di pos 3, di situ ada patung, di situ ada kayak prasasti atau patung gitu. Mas Rian itu ngomongnya kayak gitu. Di situ ada patung, dan patung itu kan biasa, ada yang bentuk buto, ada yang berbentuk wayang dan lain-lain. Nah, tanpa sengaja ada patung, terus Mas Toto itu tiba-tiba bilang, ini patung kok jelek kali, mukanya hancur kayak muka kamu itu loh kalau lagi ngambek. Dia ngomong sama Mas Rio. Mas Rio menanggapinya, kurang ajar kamu nyamain aku sama patung yang buruk rupa ini. Mas Rian langsung nyambar ke mereka berdua yang lagi mengolok-ngolok wajahnya sendiri disamakan dengan patung itu tadi, patung buto itu tadi. Di situ Mas Rian nyambar, kalian kan sudah saya bilang, jaga omongan, jaga sopan santun. Apapun yang kalian lihat, jangan kalian ucapkan. Dengan enteng, Mas Toto menjawab dari Mas Rian tadi, alah bro, kita kan ngomongnya ini fakta, bahwa yang kita lihat adalah patung yang buruk rupa. Siapa ya yang gambar kayak gini? Siapa yang bikin ya? Kok nggak ada seni-seninya? Kalau aku punya kain udah tak. Dengan lantang Mas Toto ngomong seperti itu pada Mas Rian. Nah, Mas Rian marah. Jangan pernah kamu mengomongkan hal-hal yang tidak baik. Nah, di situ Mas Rio juga mengingatkan sama Mas Toto, iya toh, kamu tuh kan sudah dibilangin, aku kan gara-gara kamu jadi ngomong jelek-jelek kayak gini. Nah, di situ si Mas Toto merasa kayak, kenapa saya dipojokin? Maksudnya, memang kenapa saya kok jadi diserang sama Rian sama Rio, padahal kan niatnya cuma bercanda. Di situ Mas Toto sedikit marah kepada Mas Rian dan Mas Rio, sambil ngedumul dalam hati bahwa intinya tidak terima kalau dia dimarahin, nggak boleh bercanda seperti itu. Habis itu Mas Toto ngomong, ya udah, saya nggak akan bercanda-bercanda lagi. Ngomongin fakta kok malah saya yang diserang sama omongan kalian. Nah, di situ Mas Rian bilang, ya udah bro, ayo kita lanjut aja perjalanan. Lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 4 dengan posisi waktu itu sekitar jam 8 malam.
dengan situasi yang berbeda. Yang awalnya senang, yang awal semangat dengan kejadian di depan patung ini tadi, Mas Toto menjadi bad mood, sahabat-sahabat. Jadi dia ngedumel sendiri. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Nah, di situ Mas Toto diem aja. Sama Mas Rio dipenjara, kamu kok sekarang diem aja, tadi banyak omong. Nah, Mas Toto jawab, terserahku, kan kata kalian lebih baik diam. Nah, Mas Rian bercanda, iyalah kamu harus diam, nanti kalau kamu nggak diem, kamu akan dibawa sama penunggu sini loh, sama penunggu di gunung ini. Mas Toto menjawab, alah persetan, kalau mungkin ada sosok seperti itu, ada penunggu sini, saya pasti udah tahu dari ini jam berapa bro. Ini sudah hampir jam 9 malam. Dengan nada tinggi Mas Toto. Nah, Mas Rio, yaudah ayo kita lanjutin. Berjalan mereka bertiga. Nah, di situ ada jurang. Terus ada jalan yang agak landai. Di ujung jurang sedikit itu, Mas Toto tersandung oleh batang pohon. Dia jatuh. Nah, di situ kan otomatis kan mereka ini toh anak-anak yang santai loh, tawa-ketawa. Si Mas Rian sama Mas Rio ketawa-ketawa. Tapi anehnya, ketika Mas Toto itu terjatuh dan dia melihat lurus ke depan pandangannya, dia melihat keranda mayat. Dia melihat keranda mayat yang di sekelilingnya ada beberapa orang yang bersiap untuk mengangkat keranda tersebut. Di situ Mas Toto langsung bilang, bro, ada setan. Dengan kondisi seperti itu, habis jatuh, kan ketawa-ketawa, Mas Rian sama Mas Rio ini nggak melihat bahwa di depannya ada keranda mayat dan juga orang-orang yang bersiap untuk mengangkat. Dengan enteng Mas Rian ngomong, alah, baru kayak gitu aja kamu udah takut. Tapi mereka memang tidak tahu Mas Rian dan Mas Rio ini. Serius, di depan tadi ada keranda dan juga ada orang-orang yang bersiap untuk mengangkat keranda itu. Sebaiknya kita balik aja. Mas Toto ngomong seperti itu karena dia yang tahu pertama kali. Mas Rio menjawab, alah cemen kamu Toto, baru aja kamu naik gunung 1 kali, udah nanggung, sebentar lagi itu udah puncak, ngapain kita balik? Kamu tuh jangan bodoh. Ngomong sama Mas Toto tadi, Mas Toto tetap, aduh saya takut, ternyata omongan saya salah, bahwa di tempat-tempat seperti ini memang banyak hal-hal yang aneh. Ayo kita balik aja. Dengan pengalaman Mas Rian mendaki banyak gunung di Indonesia atau dimanapun, Mas Rian dengan tenang berusaha untuk mencairkan suasana. Udah, nanti kalau ada keranda ya udah kita ikut belakangnya aja. Kita ikut anterin.
itu bercanda, soalnya nggak paham kalau memang di depannya ada keranda dan juga orang-orang yang bersiap untuk mengangkatnya. Di situ Mas Toto langsung terdiam, banyak diamnya. Ya udah, kalau memang kita akan melanjutin, ayo, tapi aku mau di tengah ya. Di depan Mas Rian, Mas Toto, belakangnya adalah Mas Rio itu tadi. Terus berjalan. Di situ Mas Toto sudah kena mental, sahabat-sahabat. Sudah diem aja. Ada bercanda dari Mas Rian, Mas Rio, dia gak menganggapnya. Sudah diam, fokus dengan perjalanannya. Sampai di suatu belokan yang bercabang. Jadi ada percabangan jalan. Mereka pas di tengah-tengah itu melihat tiga-tiganya itu, Mas Rian, Mas Rio, sama Mas Toto itu melihat secara langsung ada keranda yang sedang digotong. Jadi mereka melihat orang mengangkat keranda itu. Seketika mereka bertiga itu lemas, sahabat-sahabat. Mereka tidak kuat untuk berjalan lagi. Sampai dia langsung terduduk di tempat itu tadi. Mas Toto ngomong, bener kan? Apa yang saya katakan? Bahwa ada keranda. Di situ melihat keranda yang sedang diangkat oleh beberapa orang. Dan anehnya lagi, orang-orang yang memikul keranda tersebut terlihat kakinya itu seperti kaki kambing. Jadi orang yang mengangkat itu, mereka bertiga melihatnya kakinya kaki kambing. Mereka bertiga langsung membaca doa sebisanya. Mereka hafal apapun dibaca sama mereka bertiga. Sampai sosok yang mengangkat keranda itu, yang membawa keranda itu, pergi dulu. Tapi mereka bertiga takut, sahabat-sahabat. Antara melanjutkan, karena tinggal 1 jam lagi mereka sudah ada di puncak, sahabat-sahabat. Dia berdiskusi mereka bertiga. Gimana ini? Ada kejadian seperti ini. Apa kita balik aja? Kata Mas Toto. Kan yang di sini pertama kali adalah Mas Toto. Terus Mas Rian menjawab, tapi kalau kita turun toh, ini udah sebentar lagi, 1 jam lagi kita sudah ngecamp, sudah di puncak. Si Rio bingung, tapi kita tadi sudah lihat secara kasat mata bahwa ada orang yang mengangkat keranda, kakinya kaki kambing semua. Terus Mas Rian dengan jiwa leadernya, dia ngomong sama temannya berdua tadi, Mas Toto sama Mas Rio.
Udahlah, yang penting kita tetap berdoa. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Itu loh toh, kalau kamu bisa jaga lisan, jaga omongan, gak mungkin kita terhalang oleh kejadian-kejadian yang aneh seperti ini. Mas Toto menjawab, ya namanya orang baru naik gunung dan melihat hal yang aneh, ya pasti aku nggak bisa nahan omonganku, kata Mas Toto tadi. Nah, terus mereka mereka ini sepakat untuk melanjutkan pendakiannya. Mereka naik terus ke puncak, sahabat-sahabat. Tetap gangguan itu ada sampai puncak gunung. Mendekati puncak gunung, mereka bertiga mendengarkan suara gamelan Jawa. Mereka mendengarkan gamelan, mereka kaget. Loh, ini kan udah jauh dari perkampungan. Masa iya ada orang punya hajat sampai kedengaran sampai mau puncak gunung? Si Mas Rian menjawab untuk menenangkan Rio sama Toto. Udah bro, jangan kita hiraukan suara-suara seperti itu. Udah, kita bismillah aja. Jangan sampai nengok kanan kiri atau ke belakang sekalipun. Karena memang mitosnya, kalau kita di area gunung tersebut tidak bisa mengkontrol omongan ataupun sikap, pasti ada kejadian yang aneh. Itu 3 hari sebelumnya ada wanita juga di situ kerasukan, sahabat-sahabat. Wanita itu awalnya ceria, tiba-tiba dia menjadi pendiam, dan wanita itu turun dari puncak itu turun. Ternyata turunnya dia ke trek atau ke jalan yang salah, sampai dia di pinggir jurang. Untung ada teman-teman pendaki yang lain, dia tahu. Di situ cerita kemarin waktu ada kejadian yang kesurupan. Kita lanjut ke cerita perjalanan mereka menuju ke puncak. Berjalanlah mereka bertiga, berdoa, membaca sholawat terus mereka bertiga. Sampailah mereka di puncak gunung. Mereka sampai ke puncak gunung. Di situ mereka melihat keranda mayat tersebut lagi, sahabat-sahabat. Melihat lagi keranda mayat itu berjalan. Tapi anehnya itu keranda yang dijalankan ternyata mereka hilang di pas pinggir jurang di gunung tersebut. Waduh, mereka semakin kacau. Mereka berani nggak berani harus bisa menyiapkan mental yang kuat antara kita ngecamp atau kita balik, sahabat-sahabat. Di situ Rian yang paling senior dan pengalaman, yaudah
kita putuskan ngecamp aja. Kalau kita memaksakan turun pada malam hari ini juga, itu waktu sudah sekitaran jam 2 malam. Gak mungkin bro, kita capek. Kita capek kalau mau langsung turun. Bismillah, kita ngecamp aja ke sini. Jadi mereka menyiapkan tendanya. Sudah selesai. Mereka minum, terus makan. Dia di situ melihat ada juru kunci gunung tersebut. Ada juru kunci tersebut dan mereka menghampiri dan menceritakan hal yang terjadi pada mereka bertiga. Menceritakan tentang keranda dengan orang yang berkaki kambing. Di situ Kuncen di situ menjawab bahwa Mas, dimanapun berada, memang kita harus menjaga sikap. Soalnya kita bisa berdampingan sama hal yang, apalagi kita gak bisa menjaga omongan. Karena omongan itu bisa menjerumuskan kita, bisa membuat kita bahaya, bisa menyakiti kita. Nah, dari situ mereka mengajak Kuncen tersebut untuk turun bareng, tapi besoknya paginya mereka turun sama Kuncen, dan alhamdulillah mereka sampai ke bawah, sampai ke pos 1. Mereka sudah tidak mengalami gangguan apapun karena sudah banyak dikasih tahu oleh Kuncen tersebut. Dari cerita ini, sahabat-sahabatku semuanya, MHO Misteri dimanapun berada, tetap kita harus menjaga sopan santun, kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita menyakiti seseorang, atau lisan kita berucap yang kotor atau tidak baik. Itu bisa menyebabkan kita salah atau bisa menyebabkan kita dalam bahaya, sahabat-sahabat. Nah, mungkin itu cerita dari Mas Rian yang menemukan atau bertemu dengan keranda mayat dengan orang yang berkaki kambing, sahabat-sahabat. Pesan saya untuk sahabat-sahabatku MHO Misteri, tetap kita berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan kita harus menjaga lisan dan juga menjaga sikap supaya jangan sampai kita menyakiti orang lain. Itu bisa menyebabkan celaka kita. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan berhati-hati dalam berucap, dalam bersikap dimanapun berada. Semoga kita diberikan keberkahan dan juga kita diberikan kelancaran untuk semua hal, untuk semua hajat-hajat panjenengan semua. Saya Habibi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga salah ucap. Untuk sahabat-sahabatku semuanya yang mempunyai cerita misteri, bisa dikirimkan lewat WA di bawah ini. Mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf ya. Untuk sahabat-sahabatku semuanya, MHO Misteri dimanapun berada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.